Intuisi adalah hal yang sangat penting. Ini adalah naluri yang harus dimiliki oleh seorang pecatur. Intuisi adalah hal yang pertama muncul di benak pikiran seorang pemain ketika melihat posisi di atas papan. Dan ini menjadi latar belakang mengapa pemain mengambil keputusan langkah yang dijalankan. Entah keputusannya benar atau salah, yang jelas semuanya dipicu oleh intuisi. Dalam permainan catur cepat dan blitz, intuisi memegang peranan penting, sebab waktu berpikir terbatas. Intuisi pemain dalam memandang posisi yang terjadi di atas papan berbeda. Botvinnik dan Tal tentu saja berbeda dalam mengevaluasi bangunan catur. Demikian pula Karpov dan Kasparov memiliki pandangan yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana Mikhail Botvinnik yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap aspek posisional memberi pelajaran bagi kita dalam memutuskan langkah mana yang dipilih dari situasi yang secara kasat mata terlihat seimbang. Botvinnik sebagai pemegang buah putih dan lawannya Jan Hein Donner. Game ini terjadi di Amsterdam pada tahun 1963. Kuda D2, Kuda D7, pion A3, kuda F6, pion menyerang gajah, gajah mundur. Mikhail Botvinnik telah meluangkan banyak waktu, baik di rumah maupun di sekolah catur yang didirikan, untuk menganalisa variasi permainan catur, mempelajari pola dan filosofi bermain. Hal inilah yang membantu dia memperkuat intuisinya. Jadi, intuisi tidak muncul begitu saja, melainkan melalui pengalaman bertahun-tahun. Dari pengamatan di atas papan, Botvinnik tidak perlu berpikir panjang. dia hanya melihat peta C6 dan dia berpikir bagaimana kudanya bisa menempati petak C6. Sesimpel itukah cara berpikir Botvinnik? Ya, benar. Kita tidak perlu berpikir rumit. Tidak perlu berpikir bagaimana menyerang sayap raja atau melakukan kombinasi yang tidak perlu. Di sini Botvinnik menunjukkan intuisinya dalam bermain posisional. Lantas apa yang dilakukan Botvinnik? Kuda D4. Memprovokasi pertukaran gajah. Di sini Botvinnik ingin menempatkan kudanya di petak C6. Dia berusaha menghilangkan gajah yang mengawal petak C6. Setelah pertukaran gajah, Putih memiliki kuda yang akan segera menempati petak C6. Hitam tentu saja tidak mengizinkan kuda menempati C6. Dia menangkap menteri C7. Di sini Botvinnik tidak langsung menyerang menteri dengan benteng. karena petak C1 sebaiknya ditempati oleh benteng F. Sebab itu dia terlebih dahulu mengembangkan menterinya di B3. Dengan tujuan jika menteri melakukan skak di B7, maka putih bisa menutup dengan menteri. Menetralisir dominasi menteri hitam di main diagonal. Hitam membawa bentengnya ke jalur terbuka. Ini adalah saat yang tepat menyerang menteri dengan benteng. Menteri skak, Hitam telah menguasai main diagonal, di mana Botvinnik ingin menempatkan kudanya di C6. Karena itu, Botvinnik menutup skat dengan menteri. mematahkan dominasi hitam di main diagonal. Di sini hitam menolak pertukaran menteri dengan kuda D5. Kemudian Botvinnik mengusir kuda dengan pion, kuda kembali, Dan pion didorong. Pion melepaskan kontrol atas petak C5.
Sebagai gantinya, dia telah menciptakan petak outpost bagi kuda di C6. Pion A6, Lalu kuda menempati petak strategis sambil menyerang gajah. Gajah mundur, pion A4, pertukaran pion, dilanjutkan pertukaran benteng, benteng kali benteng, benteng diadu, lalu benteng menghindar. Sebuah keputusan yang tepat dari Botvinnik. Dengan menghindari pertukaran dan menempatkan bentengnya di jalur D, Botvinnik setidaknya mendapat dua keuntungan. Yang pertama, keberadaan benteng hitam di jalur A berada dalam posisi yang serba salah. Yang kedua, benteng putih di jalur D berada dalam posisi strategis menekan sepanjang jalur D. Dan benteng hitam tidak bisa ke D8 sebab ada kuda yang menghalangi. permainan lanjut dengan kuda E8, kuda C4, Membuka akses benteng di jalur D, menekan kuda, kuda C5, pion E5, membuka peluang menteri melakukan shadowing terhadap menteri hitam. Hitam lanjut dengan benteng C8, kemudian Botvinnik mengalihkan bentengnya ke jalur A. Jika benteng diadu, maka ini adalah blunder. Benteng kali benteng, menteri kali benteng, kuda skak, menteri hitam jatuh. Hitam melangkah benteng C7, lalu benteng menyerang menteri. Hitam menukar menteri dengan dua perwira. selanjutnya kuda kali pion, Dan langkah ini mengakhiri perlawanan hitam. Jika hitam lanjut dengan kuda C7, gajah menyerang kuda. Pion B5 dipukul, gajah kali kuda, gajah kali gajah, menteri menyerang kuda dan gajah. juga mengancam skak di baris terakhir. Hal ini membuat hitam sulit bertahan. Oke, demikianlah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.